Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Al-Mu'min, surat yang ke-40, ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya akan kukabulkan doa kalian itu. Bila kita buka lembaran tafsir, salah satunya tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan di dalam surat dan ayat ini ada dua pelajaran. Yang pertama adalah Allah menyuruh kita untuk berdoa. Yang kedua pelajarannya, Allah berjanji mengabulkan doa-doa kita. Adapun yang pertama, Allah menyuruh kita untuk berdoa. Ud'uni, berdoalah kalian. Maka kaum muslimin yang berbahagia, tak kala kita berdoa, berarti awak sudah memenuhi panggilan Allah, suruhan Allah. Apabila Allah menyuruh sebuah pekerjaan atau sebuah perbuatan, menunjukkan kemuliaan dan keutamaan daripada pekerjaan tersebut. Rasul mengatakan, laisa sayun akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada perbuatan, tidak ada pekerjaan, tidak ada perkara yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Lalu permasalahannya, apa keutamaan berdoa tersebut? Dan bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Inilah yang akan kita bicarakan secara sederhana. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama Allah menyuruh kita untuk berdoa. Rasul mengatakan beberapa hal tentang keutamaan berdoa dalam hadis-hadis beliau. Satu, beliau mengatakan ad-du'a'u huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi tak kala awak membaca doa, baik doa itu doa fadail, doa keutamaan, doa masuk masjid, keutamaan masuk masjid, doa keluar dari masjid, keutamaan keluar dari masjid. Itu disebut doa-doa fadail. Doa masuk rumah, doa keluar rumah. Termasuk doa masuk WC dan keluar dari WC. Yang kedua, ada doa-doa masail. Doa masalah yang sedang kita hadapi. Awak sedang sakit, lalu berdoa. Pikiran sedang sempit, lalu berdoa. Rezeki sedang sulit, lalu berdoa. Badan sedang terhimpit, masalah maksudnya, lalu berdoa. Ini doa masail, Pak. Baik doa itu doa fadail ataupun doa itu doa masail. Ad-du'a huwa ibadah. Itu ibadah. Lepas dari dikabulkannya tidak doa tersebut, yang jelas tak kala awak sudah berdoa, sedang berdoa, sudah dihitung ibadah.
Jadi takkan disia-siakan Allah. Orang yang berlama-lama berdoa banyak ibadahnya tuh Pak. Beda dengan orang yang hanya doanya sapu jagat saja. Enggak usah panjang-panjang bona doa Pak Ustaz. Robbana atina cukuplah tuh. Semuanya masuk. Ya sebanyak itulah ibadahnya. Tapi kalau Bapak Ibu berpanjang-panjang doa, selama berdoa itulah dapat ibadahnya. Maka berlama-lamalah berdoa. Tapi ini kalau doanya sendirian. Kepada al-ustadz atau imam yang dipercayakan memimpin doa, janganlah terlalu panjang. Kullu amrin awsatuha sajalah. Yang terbaik urusan yang sederhana. Pendek betul jangan, panjang betul jangan. Yang tengah-tengah saja kata Peti Pera. Artinya jangan terlalu panjang begitu. Baik doa itu doa masail atau doa fadail. Doa itu sendiri ibadah. Kalau dia dikaitkan dengan doa fadail, makan minum perkara biasanya Pak. Maksud biasa bukan manusia saja yang makan minum. Hewan pun makan minum. Tumbuh-tumbuhan pun makan minum. Jin pun makan minum. Setan pun makan minum. Yang tak makan minum kan cuma satu, para malaikat. Karena mereka tak punya nafsu. Ini makan minum, tidur, berjalan, perkara biasa, perkara mubah. Tapi kalau sudah dimulai dengan doa dan ditutup dengan doa, bernilai ibadah. Minum contohnya. Ini minum ini biasa. Tidak usah Bapak Ibu takut. Tidak akan minum saya. Hati Bapak Ibu sudah terbaca sama aku. Ustaz tu nak minum tu. Ndak. Malih ambo menengok air putih kau Pak. Pagi tadi ceramah air putih yo Pak. Siap khutbah air putih yo. Berharap ambo teh susu di Muhajirin air putih yo le Pak. Makanya banyak ustaz sakit gini, gombong deh air putih. Dokter memang menyuruh banyak minum air putih, tapi di meja dokter tuh Pak teh susu. Nah, perkara biasanya ini Pak. Tapi akan bernilai ibadah di sisi Allah kalau awak mulai doa. Makanya orang mukmin itu bahagia dengan ibadahnya. Tak kala ia membaca, minum, haus hilang. Makan, lapar, lenyap. Tapi dia dapat dua perkara. Pertama, hausnya hilang. Yang kedua, dia minum itu besok di akhirat pun dapat minum. Hasil dari ibadahnya minum itu. Dunia akhirat Pak. Sekarang haus hilang. Besok kalau nak minum, itulah dia pahala minumnya itu. Yang dia baca dulu sebelum minum itu baca bismillah. Nah, pahala kan dibawa ke kampung akhirat. Ini dia pahala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi perkara pekerjaan yang mubah biasa bernilai ibadah di sisi Allah. Kalau awak mulai dengan doa, tutup dengan doa. Satu. Yang kedua adalah Allah berjanji, wa ana ma'ahu iza da'ani. Aku kata Allah akan bersama orang-orang yang apabila dia berdoa. Kebersamaan dengan Allah itu kapan? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ana ma'ahu iza da'ani. Aku bersama orang-orang yang tengah berdoa itu. Bersama Allah ini kan luar biasa Pak. Artinya apa ini? Orang kalau membaca doa, dia libatkan pekerjaan yang sedang dihadapinya itu dengan Allah. Ia sangkutkan, ia libatkan Allah dalam pekerjaannya itu. Sehingga apapun yang dihadapinya, kalau Allah sudah turun, sudah ikut serta, ringannya masalah. Bahkan kalau Allah sudah memberikan bantuannya, pekerjaan yang menurut awak luar biasa, ternyata biasanya.
Masalah itu menurut awak besar, tapi karena Allah awak adukan kepada Allah, jadi kecil masalah itu. Nampaknya masalah itu besarnya minta ampun, tapi tak kala diserahkan kepada Allah, kecilnya itu. Pekerjaan yang menurut awak tak mungkin, tapi kalau Allah nak memungkinkannya, tak payah. Siapa bapak ibu yang berpendapat bahwa api itu tidak membakar? Api secara umum pasti membakar. Tapi kalau Allah sudah turun memberikan kekuasaannya, Allah selamatkan Ibrahim dari kobaran api Namrud. Tak tersentuh. Bahkan tafsir memberikan analisa, ya api dinginlah, selamatkan Ibrahim. Kalau tidak adalah kata selamatkan Ibrahim, maka Ibrahim merasa kedinginan di dalam api itu. Ya api dinginlah, selesai di situ perintah tuh Pak. Ibrahim merasa kedinginan. Padahal api ini sifatnya kan panas. Allah ingin air ini pasti membasahi Pak. Nah, ini bisa dicontoh. Ini kerongkongan saya sedang kering ini. Tapi air sifatnya membasahi. Contoh. Bismillah. Akhirnya minum ya Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Basah Pak. Karena sifat air ini membasahi. Tapi kalau Allah ingin makhluknya air ini tidak membasahi, bisa enggak Pak? Bukalah cerita bagaimana Nabi Musa dikejar oleh pasukan elit, pasukan khusus Fir'aun itu. Pakai kuda dan pedang terunus. Terbayang Bapak kan? Tugas saya mengantarkan itu cuman. Nak mundur dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Nak maju sudah sampai ke tepi Laut Merah. Yang dibawanya bukan Harun saja, bukan 1-2 orang anak muda gagah, hendak nenek-nenek banyak, atuk-atuk banyak, perempuan hamil, anak-anak, jumlahnya 70.000 orang. Terbayang tak bagaimana menyeberangkan orang sebanyak itu? Mundur mati, maju pun Laut Merah. Kalau tidak datanglah pertolongan Allah menghadapi perkara yang besar tersebut, tamat riwayat Musa dengan kaum-kaumnya itu. Tapi datang bantuan Allah. Allah selamatkanlah Musa dengan pengikutnya sampai ke seberang. Sementara Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Jadi kalau ada hari ini penguasa, tapi tidak ada di Indonesia. Ada penguasa di luar-luar Indonesia nih Pak, perangainya seperti Fir'aun. Itu pasti ditenggelamkan oleh Allah. Tapi di luar sana, di Indonesia kok elok-elok insya Allah. Di luar sana apa? Kaum muslimin tak payah bagi Allah. Mustahil dari batu yang tak ada pintu, tak berjendela, tak berlubang, keluar seekor unta yang sangat sehat. Tengoklah bagaimana mukjizatnya Nabi Soleh. Kenapa demikian? Allah turunkan kekuasaannya. Jadi tak kala saya, bapak, ibu berdoa, berarti awak libatkan Allah dalam masalah awak. Tak ada yang tak selesai. Perkara yang menurut kita mustahil bisa jadi nyata. Contoh, mustahillah ada orang yang diketahui kedudukannya di kampung akhirat karena dia belum mati. Betul tak? Awak ini tak ada yang tahu Pak, apa awak ini ahli surga atau ahli neraka. Kalau penampilan mah insya Allah saya ni ahli surga. Kalau penampilan tengoklah elok-elok. Iya Pak, saya pun heran menengok muka ambo. Kopiah putih, berjenggot, pakai baju putih, dipanggil orang Al-Mukarram, yang mulia. Tapi tak ada yang tahu Pak. Senok ogrunya itu lebih panjang jenggotnya dari saya. Iya enggak? Misionaris yang menaklukkan Aceh itu. Jangan terkecoh dengan penampilan.
Tidak ada awak tahu apa ahli surga, ahli neraka. Tapi lewat doa, ada orang zaman dahulu diketahui kedudukannya di akhirat. Walaupun masih hidup di dunia. Itu terbukti lewat kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Pernah Nabi Musa bertanya kepada Allah. Ya Allah, karena dari sekian banyak nabi dan rasul, Nabi Musa inilah bapak ibu yang sering berbicara, berdialog dengan Allah. Maka nabi yang paling banyak namanya dalam Al-Quran, Musa inilah Pak. Nabi Musa ini adalah nabi yang sering berdialog dengan Allah. Makanya Musa itu disebut dengan kalamullah. Wa kalamullahu Musa taklima. Betullah Musa itu berdialog, berbicara dengan Tuhannya. Nah, suatu ketika Musa bertanya kepada Tuhannya, kepada Robnya. Ya Rob, wahai Tuhanku, siapakah temanku besok di dalam surga? Padahal masih di dunia. Siapa temanku besok di dalam surga? Maka Allah jawab, Musa, temanmu di dalam surga seorang anak muda penjual daging. Bukan anak muda imam. Saya tidak mengecilkan imam awak, enggak. Bukan ustadz itu, bukan ulama itu yang punya ini dan itu, enggak doh Pak. Kata Allah, Musa, temanmu di dalam surga seorang anak muda penjual daging di pasar sana. Lalu Allah jelaskan ciri-cirinya. Musa ingin tahu mana orangnya kok. Pergilah Musa ke pasar, ditengoknya lah, disesuaikan dengan ciri-ciri khasnya. Hitam, kolek, pendek, umpamanya gitu. Pas nih orangnya. Ditengok oleh Musa, memang sedang jual daging. Cuman ada yang aneh. Kalau orang lain menjual sesuatu, buah-buahan kah, daging kah, itu yang terbaik dijual di rumah. Iya enggak? Yang sisa-sisa yang tak bagus baru dibawa pulang. Saya masih ingat Bapak Ibu, dulu waktu masih kecil kami di kampung berjualan Pak. Jual buah-buahan. Ibu jual jambu, jual rambutan. Hasil kebun. Waktu nak mengambil jambu yang bagus, kata ibu, yang bagus tuh jangan diambil, itu untuk dijual. Yang bagus tuh jangan diambil, itu untuk dijual. Kau Zal kalau mau jambu itu nan busuk-busuk itu. Bukan karena kejam sama anak Anda. Ini hasil jualannya pun untuk anaknya juga. Cuman kalau yang busuk nanti kan tak laku. Kalau kau mau makan jambu kau nan busuk-busuk. Nan elok kau untuk dijual. Anak muda ini ndak diambilnya daging yang terbaik lalu disimpan. Selebihnya baru dijual. Heran Musa, kok berbeda dengan penjual daging yang lain. Lalu diikuti sampai pulang. Singkat kata, singkat cerita, tak dipedulikannya Musa yang mengikuti, dia sibuk dengan urusannya. Sampai di rumah, dia pun memasak. Kemudian dia pun menjumpai ibunya, memandikannya, memberinya pakaian, menyuapkannya nasi ke mulutnya. Lalu Musa pun bertanya kepada ibu tersebut, wahai ibunda, mengapa anakmu disebut oleh Allah sebagai temanku di dalam surga? Dijawab oleh ibunya ini, ya Nabi Allah Musa, aku ini apabila selesai beribadah tak meninggalkan doa, ya Allah. Inilah dia doa. Jadikanlah anakku itu teman Musa di dalam surga. Dikabulkan oleh Allah. Padahal ini adalah urusan kampung akhirat. Ditampakkan oleh Allah bahwa doa seseorang itu tak akan disia-siakan oleh Allah. Wa ana ma'ahu iza da'ani. Ad-du'a'u huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang ketiga adalah Rasul mengatakan ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Itu pun nampak pengabulannya Pak. Bahwa doa sebagai senjata nampak pengabulannya. Terjadilah peperangan antara umat Islam dan kafir Quraisy. Perang pertama, perang Badar. Luar biasa.
Makanya pahlawan Badar ini luar biasa kedudukannya. Cobalah bayangkan umat Islam dengan kondisi ekonomi yang tidak memadai, dengan peralatan yang sangat sederhana, ada yang dengan pelepah kurma yang diruncingkan dan lain sebagainya. Jumlahnya cuma 313 orang. Sementara pasukan kafir Quraisy yang akan dihadapi di lembah Badar itu 1000 orang. Jadi satu orang sahabat harus melawan 3 orang kafir Quraisy. Sementara kafir Quraisy ini sudah terlatih, pakaiannya lengkap, senjatanya hebat. Awak cuman pelepah kurma. Bergetarlah tangan Rasulullah berdoa di lembah Badar tersebut. Ya Rabb. Makanya doa itu macam-macam gayanya, Pak. Ada doa itu setinggi ini, boleh. Ada doa itu lurus ke atas, boleh juga, Pak. Seperti Rasul tak kalah minta hujan, lurus. Doa ini lurus. Kalau seandainya kami punah hari ini dalam perang Badar ini, tak akan ada lagi di bumi ini orang yang akan menyembah Engkau, ya Allah. Maka turunlah bantuan Allah. Lewat apa itu? Lewat doa Rasulullah. Doa di sini kedudukannya sebagai sarana. Kedudukannya sebagai senjata. Turun apa? Turun malaikat. Nah, siapa sanggup melawan malaikat? Sehebat-hebatnya pasukan takkan sanggup melawan malaikat. Diombuh Israfil itu tercampak awak sana. Kaum muslimin yang berbahagia, doa adalah senjata. Doa silahul mu'minin. Doa nurus samawati wal ard. Doa itu cahaya bumi dan cahaya langit. Doa imanuddin. Doa itu tiangnya agama. Bahkan dijelaskan, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. La yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang buruk kecuali doa. Makanya Rasul mengatakan, kalau keluar rumah baca doa. Mana tahu di jalan sana awak dapat takdir yang buruk. Seharusnya bapak ibu terjatuh, dompet dicopet orang, kalung dijamret orang, Honda diintip orang. Tapi awak disuruh berdoa keluar rumah. Nah, siapa yang membaca doa, kata Rasul. Nah, kan doa kesandarannya. Siapa yang membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Allah berjanji memelihara yang pergi, menjaga yang pergi, dan memelihara yang ditinggalkannya. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, ini pun menunjukkan ketinggian doa tersebut. Bahkan doa itu yanfa'u mimman nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu kata Rasul bermanfaat terhadap musibah yang sedang kalian terima, masalah yang sedang kalian hadapi, dan bermanfaat pula terhadap masalah yang akan turun. Jadi kaum muslimin, perkara-perkara hadis ini yang disebut oleh Rasulullah tentang keutamaan doa menunjukkan kepada kita, elok awak berdoa tersebut. Satu pelajarannya. Yang kedua, tafsir tadi mengatakan, pelajaran yang kedua, astajib lakum. Berdoalah kamu, kata Allah, pasti ku kabulkan. Artinya dalam pernyataan ini tak ada doa ini yang tak dikabulkan Allah. Seluruh doa dikabulkan Allah. Jangankan doa orang beriman beramal soleh, doa setan pun di dalam Al-Quran pun dikabulkan Allah. Iya Pak Ustadz, iya. Ada doa setan itu dikabulkan Allah. Tengok nanti di rumah dalam surat Al-A'raf. Saya tak sebut ayatnya supaya Bapak tengok dari nomor 1 sampai terakhir. Akhirnya terbaca sadonya. Tengoklah.
Setan itu tak kalah terusir atau iblis itu terusir dari dalam surga, bukankah dia berdoa? Ya Allah, berilah aku usia yang panjang. Sebab salah satu kesuksesannya untuk menjerumuskan manusia ini perlu waktu yang panjang. Dulu sudah kita bicarakan itu. Mengapa setan sukses menjerumuskan manusia? Punya waktu yang panjang. Maka dia minta, ya Allah berilah aku usia yang panjang. Langsung dikabulkan Allah. Engkau diberi usia yang panjang. Si iblis itu tuh Pak, dedengkotnya si setan itu. Engkau diberi usia yang panjang. Sampai kapan? Sampai dunia kiamat. Jadi Bapak Ibu kalau nak bercita-cita membunuh iblis, tidak usahlah Pak. Tidak akan matinya dah Pak. Dia cuma bisa diusir, tapi tidak bisa dibunuh. Dia pernah jumpa dengan Nabi Adam, pernah jumpa dengan Nabi Nuh, pernah jumpa dengan Nabi Musa, pernah jumpa dengan Nabi Isa, pun pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Tidak bisa dibunuh, doanya dikabulkan oleh Allah, doa yang itu. Lalu bagaimana Bapak yang mau sujud disuruh sujud, mau sujud, disuruh solat mau solat, disuruh puasa mau puasa. Lalu kita berdoa kepada Allah. Tidak mungkin doa tak dikabulkan Allah. Karena Allah itu berjanji tak sama dengan manusia berjanji. Kalau janji sebahagian manusia ini, itu yang disebut niada niati. Janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Pak, tapi janji. Kan gitu kan? Tinggal janji. Beda dengan manusia Allah Pak. Allah itu innaka la tuhliful mi'ad. Allah tak ada mungkir-mungkir janji. Kalau Allah berjanji, Allah pasti memenuhinya. Contoh, buka lembaran Al-Quran. Bagaimana Allah berjanji kepada Ibu Musa alaihi salam. Ya ibunda, hanyutkanlah bayimu ke sungai Nil. Itu luar akal pikiran perintahnya Pak. Seharusnya anak dibedung, dikasih selimut tebal, ditaruh di kasur, kemudian dikasih ke lambung. Itulah untuk bayi merah itu. Ini ndak ada Pak. Begitu lahir, wahai ibunda, wahai ibu, hanyutkanlah bayimu itu ke sungai Nil. Aku berjanji akan menemukan engkau dengan anakmu ini dalam situasi dan kondisi yang lebih baik daripada hari ini. Lalu Ibu Musa yakin dia kepada Allah, maka dihanyutkannya lah. Cuman kalau ibu dapat mimpi nanti malam nak menghanyutkan suami ke sungai Siak, suamilah sakit, Bu, hanyutkanlah laki kau tu ke sungai ni Siak, besok eloknya tu insya Allah mati besok pagi tu Pak. Iya, kalau nak cubo. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu percaya dengan janji. Janji Allah itu, banyak janji-janji Allah itu. Supaya awak yakin, ditampakkan contohnya yang real. Dihanyutkanlah si bayi merah nih Pak yang tak bisa berenang. Ini 100% pasti tenggelam nih Pak. Pasti masuk angin, digigit nyamuk, kala, ular, ikan yang akan macam-macam lah Pak. Tapi percaya dengan janji Allah. Dihanyutkanlah si bayi ini ke sungai Nil. Singkat kata, atas qadar takdir Allah, si bayi pun menepi. Rupanya istri Fir'aun sedang mandi. Nampak dia bayi dalam keranjang. Dibawalah si bayi ini pulang. Singkat kata dijadikan anak angkat. Cuman siapa yang menyusukannya? Susu Denko waktu itu belum ada. Susu kaleng, susu bendera belum ada zaman Fir'aun. Dicarilah perempuan-perempuan sekitar istana yang baru siap melahirkan, yang bisa menyusukan Musa. Semuanya mendaftar. Tidak ada Musa mau. Mengelak Musa. Tidak. Ya kira-kira begitulah Bapak Ibu. Saya sendiri tak boleh menengok. Sampailah berita itu kepada Ibu Musa. Ibu Musa pun dengan penuh harap pergilah ke istana Fir'aun nak menyusukan anak angkat Fir'aun. Tapi apa yang terjadi begitu sampai ke dekat
bayi tersebut, alangkah girangnya ibu Musa. Ibu ini bagaimanapun juga tahulah dia mana anaknya, mana anak orang. Anak ambo kok. Tapi tak tersebutkan, Pak. Itu menjadi rahasia ibunda Musa dengan Allah. Sudah dipertemukan. Dulu engkau dalam keadaan susah, sekarang ku senang kan kau. Dulu kalau kau susukan anakmu, kau tak dapat gaji. Sekarang kau menyusukan anakmu, kau dapat gaji. Dulu kau ketakutan karena setiap bayi yang laki-laki dari negeri Mesir, dari Bani Israel wajib dibunuh. Sekarang dia menjadi anak angkat Fir'aun. Tak ada orang berani membunuh anakmu. Dulu kau cemas, sekarang kau tenang. Bahkan kau akan tinggal di rumah Fir'aun. Makan enak, pelayanan mewah. Inilah janji Allah. Allah tak ada mungkir janji. Musa menengok itu. Ya Pak. Kaum muslimin yang berbahagia. Nah sekarang salah satu janji Allah dalam ayat ini, astajib lakum. Apabila kamu berdoa, pastilah kukabulkan. Itu janji Allah. Tak mungkin Allah mungkir janji. Pak Ustadz, masalahnya ada doa saya yang belum dikabulkan Allah. Berbulan, bertahun saya berdoa, tapi tampaknya tak ada kabul-kabul. Ayat mengatakan doa pasti dikabulkan Allah. Tapi kenyataan cobalah tengok. Banyak doa manusia tak dikabulkan. Tak ada doa manusia yang tak dikabulkan Allah. Cuman cara Allah mengabulkan doa lah yang kadang-kadang awak tidak tahu. Cara Allah mengabulkan doa, Rasul menjelaskan dalam sebuah hadis, tak ada sia-sia seseorang itu binasa dengan doanya. Tak ada seseorang itu binasa dengan doanya. Tak ada yang sia-sia. Bahkan Allah malu menengok tangan seorang hambanya bermunajat lalu turun tanpa hasil. Pasti dikabulkan Allah. Caranya, yang pertama kata Rasul, Allah akan kabulkan doa dengan langsung diberikan. Apa yang diminta langsung diberikan. Awak minta selamat dalam perjalanan, selamat. Ya Allah, selamatkanlah kami sampai ke kampung. Selamat awak. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, sampai ke sana. Selamat. Ya Allah, sehatkanlah aku. Ya Allah, sampai hari ini insya Allah masih sehat. Mudahkanlah urusanku ya Allah. Sampai hari ini insya Allah mudah. Langsung dikabulkan Allah. Satu. Yang kedua, ini ditunda oleh Allah beberapa saat. Atau diberikan besok di kampung akhirat. Ditunda beberapa saat, bukan tak diberikan, cuman menurut ukuran Allah belum pas diberikan saat itu. Ada masa tertentunya, Pak. Samalah Bapak Ibu kalau awak akal-akalkanlah, anak TK minta duit sama mamanya uang 100.000. Apa sayang? Minta uang. Berapa nak? 100.000. Kira-kira ibu kasih enggak, Bu? Anak TK umur 5 tahun minta duit 100.000, duit yang warna pink itu. Ibu kasih enggak? Enggak akan dikasih. Bukan ibu tak punya duit, ibu kaya raya. Kenapa tidak dikasih? Karena kalau dikasih uang 100.000 sama anak yang masih usia TK, bisa mencelakakan dirinya. Diintip oleh penjahat. Anak orang kaya nampaknya. Beli kerupuk aja 100.000. Tengok. Iko bisa diculik nampaknya. Kan membahayakan. Cuman kata anak tak kala ibunya menolak, anda boleh. Mama pilih. Langsung diponisnya. Ada hamba ini kadang-kadang kalau doanya tak dikabulkan, dia langsung salahkan Allah. Padahal Allah bukan tak kabulkan, Allah tunda beberapa saat. Kejadian kasus suami istri berdoa, ya Allah, panggillah kami menunaikan ibadah haji. Allah tak kabulkan saat itu. Tetangga sudah berangkat, mereka belum juga. Beberapa belas tahun kemudian suami istri itu pun ditakdirkan Allah berangkat menunaikan ibadah haji. Barulah mereka ingat doanya dulu.
wajarlah dulu doa awak tak dikabulkan Allah. Karena anak masih kecil-kecil. Berserak ketek-ketek anaknya. Sekarang anak yang paling bungsu sudah tamat SMA. Berangkat ke sana, tak ada perlu lagi merisaukan yang ditinggalkan. Bukan tak dikabulkan, ditunda beberapa saat. Anak TK ini bukan selamanya tak dikasih 100.000. Besok kalau sudah kuliah, ndak diminta dikasih. Ada uang belanja? Ndak ada dong mah, ini uang 100.000. Makasih mah, iya. Kamu udah selesai ngurus skripsi? Belum lagi mah, ndak ada kertas. Berapa kertasnya? 100.000. Ini 200.000. Minta 100.000, dikasih 200.000. Cuman kapan? Pada waktu yang tepat. Jadi kalau ada doa awak hari ini belum dikabulkan Allah, Ustadz, saya sudah berdoa anak saya ini tidak mau sholat, teruslah berdoa Pak. Ada masanya besok Allah kabulkan itunya. Cuman belum sekarang, ada masanya. Mungkin harus menunggu apa tuh mati baru dia sholat. Boleh jadi. Begitu apa tuh mati, langsungnya sholat. Syarat kabul doa tuh mati apa tuh dulu rupanya Pak. Ditunda. Yang ketiga adalah, kalau seandainya tidak ditunda beberapa saat, yang kedua ini, masih yang kedua, akan diberikan di kampung akhirat. Makanya ada riwayat mengatakan bahwa menengok Allah mengabulkan doa-doa yang selama ini tertunda di dunia, lalu diberikan kepada orang itu di kampung akhirat, orang itu kaget. Ya Allah, kalau kayak ginilah pengabulan doa di kampung akhirat, alangkah lebih baiknya kalau seandainya seluruh doaku di dunia dahulu dikabulkan saja di kampung akhirat. Setelah menengok pengabulan doa di dunia diberikan di kampung akhirat, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Di akhirat itu kan sifatnya lebih baik dan lebih kekal. Dikabulkan di akhirat, baru dia nyesal. Ya Allah, kalau kayak ginilah pengabulan doa di akhirat itu, sebaiknya seluruh doa di dunia itu dikabulkanlah di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini cara yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, cara terakhir. Allah kabulkan doa seseorang dengan cara menyelamatkannya dari musibah yang nilainya sama dengan apa yang didoakannya tersebut. Dia mungkin tak dapat apa-apa. Sejak muda dia berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang kaya. Tapi tak bisa kaya udah Pak. Tetap juga pas-pasan. Ketek marasai gadang sansaro. Seperti itu saja. Cuman dia lupa badannya sehat, jiwanya kuat, dia bisa beribadah, dia dipelihara Allah dari perkara yang haram. Itu sebenarnya sudah pengabulan doa. Cuman lewat cara-cara yang disukai oleh Allah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, begitulah cara Allah mengabulkan doa. Dalam arti tak ada doa yang tak dikabulkan oleh Allah. Seluruh doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Maka kata sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, kami akan banyak berdoa. Kata Rasulullah, lebih banyak lagi Allah mengabulkan doa. Elok banyak berdoa. Bapak Ibu yang berbahagia, pembahasan selanjutnya, apa yang mempengaruhi doa kita tersebut? Cepat tidaknya dikabulkan, ada ndak yang mempengaruhi? Ada 3 perkara yang mempengaruhi doa seorang hamba. Yang pertama, cara ia berdoa. Baik cara zohirnya atau cara batinnya. Makanya kalau dia doa masalah yang kita munajatkan di atas sajadah, itu ada adab-adabnya. Antara lain dia harus dalam kondisi bersuci, berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Itu adab jasad itu. Memulai doa itu dengan membaca alhamdulillah, mengikutinya dengan sholawat. Mengulang doa itu, menyebut doa itu 3 kali.
Umpamanya awak sedang sakit, awak sebut minta sihat itu 3 kali. Ya Allah, sihatkanlah hambamu ini sekali. Ya Allah, sihatkanlah hambamu ini 2 kali. Ya Allah, sihatkanlah hambamu ini 3 kali. Sebab Allah suka dengan orang yang nyinyir, orang yang mengulang-ulang doanya. Allah suka. Cara zahir. Kalau cara batin dimulai dengan khusyuk. Yakin bahwa doa itu dikabulkan Allah. Allah tidak akan kabulkan, tidak akan dengarkan doa dari hati yang lalai. Baik lalai jasadnya atau lalai khusyuknya. Mengangkat tangan orang sama tinggi dengan muka, sementara dia meletakkan tangan di paha, atau diletakkannya di depan cuman mukanya ke dinding, membaca kaligrafi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa aku ya Allah. Hati lalai, Pak. Ini besar kemungkinan walaupun Allah Maha mengabulkan doa, cuman adabnya salah. Harus dengan hati yang khusyuk. Tawaduk paling tinggi itu adalah yakin doa ini pasti dikabulkan Allah. Takkan disia-siakan Allah. Adab. Yang kedua adalah yang mempengaruhi doa adalah waktu. Kalau sekarang saya, bapak dan ibu berdoa, itu dikabulkan Allah. Cuman kalau awak memilih waktu tertentu, lebih dikabulkan Allah. Di saat sujud awak berdoa selesai azan sebelum qomat, sepertiga malam yang akhir, di hari Jumat sedang puasa, sedang terjadi pertempuran, sedang hujan lebat dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, doa itu dipengaruhi oleh tempat. Di rumah berdoa, di rumah Allah berdoa, lebih dikabulkan di rumah Allah. Maka di masjid banyak-banyaklah berdoa. Di Masjidil Haram berdoa, di Masjid Muhajirin berdoa, lebih dikabulkan di Masjidil Haram. Di Bukit Tinggi berdoa, di Bukit Sofa Marwah berdoa, lebih dikabulkan di Bukit Sofa Marwah ketimbang di Bukit Tinggi di Dokek Jam Gadang sedang makan sate yajo. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, maka kalau berdoa tengoklah caranya, tengoklah waktunya, dan tengoklah tempatnya. Yakinlah setiap doa yang kita munajatkan, baik doa itu fadail atau masail, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memahami, lebih bagus mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.